Indonesia Cemas 2045, pengangguran di mana-mana, dan produk lokal pamit semua. Krrrr. Kalian pengen kayak gitu? Perusahaan tekstil asal Solo, Jawa Tengah baru saja dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritex. Presiden Prabowo Subianto melakukan berbagai langkah untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang telah dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Mereka menggantungkan juga di situ. Kalau itu hancur, yang hancur itu mereka juga. Halo guys, balik lagi sama gua Oki di konten Detective Shoe. Konten kita yang bahas hasil riset overthinking dan juga opini kita tentang suatu fenomena di dunia sepatu. Opini kita bisa benar atau salah, jadi feel free aja buat diskusi di kolom komentar. Oke, jadi di penghujung bulan Oktober kemarin, kita lagi-lagi dapat kabar pabrik pilot, yaitu PT Sritex. Buat lo yang belum tahu, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau akrab disebut dengan Sritex ini berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dulu nih, si Sritex ini bisa dibilang jadi perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Sempat juga jadi produsen seragam NATO dan diakui kualitasnya sama 30 negara. Tapi beberapa waktu belakang, akhirnya raksasa tekstil ini dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang karena punya total hutang 14,84 triliun ke 30 pihak. Salah satunya Shoepolice. Kejadian ini tuh bisa dibilang jadi indikasi kalau Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja. Padahal kita tahu kalau sampai tahun 2000-an awal lah, kalau Indonesia ini udah jadi negara tekstil yang besar. Sekarang kita bakalan sama-sama cari tahu kebangkitan dan kejatuhan Sritex dan kaitannya yang kemungkinan besar bakal berpengaruh ke industri sepatu di Indonesia, especially kita sebagai masyarakat. Pada masa jayanya, perusahaan Sritex di Sukoharjo ini melayani produksi seragam militer untuk 27 negara di dunia. Namun Sritex kini harus menghadapi fakta pahit setelah resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang. Ya, pemerintah hadir bailout, menurut saya nggak begitu kita membacanya. Kalau ngomongin industri tekstil di Indonesia, bisa dibilang kita sempat jadi rajanya lah. Seperti yang udah gua notice sebelumnya soal Sritex yang bikin seragam milik NATO dan Jerman. Dan gak cuma Sritex, kalian juga harusnya inget lah kalau ada beberapa klub sepak bola kayak MU, Chelsea, Inter Milan yang pakai jersey made in Indonesia. Ya ini bisa dibilang kalau kualitas industri tekstil kita ini sebenarnya bersaing banget kok sama negara-negara lain. Kayak Cina, Bangladesh, Vietnam, dan lain-lain. Jadi samalah kayak kualitas negara kita di industri sepatunya. Walaupun sebenarnya nih ya, sejak akhir tahun 90-an deh, industri tekstil di negara kita ini bisa dibilang udah jadi sunset industry, alias industri yang tinggal nunggu tenggelam aja. Kecuali kalau matahari dari barat ya. Kiamat. Tapi beda sama Sritex yang bahkan bisa survive pasca reformasi dan makin besar pas dekade awal tahun 2000-an lewat banyak akuisisi perusahaan lain. Sampai Sritex ini bisa masuk ke Bursa Efek Indonesia. Biarpun hulu ke hilirnya ini dikuasai sama Sritex, tapi masalah bahan baku ini kita selalu impor dari luar. Yang akhirnya bikin kita ini ketergantungan sama negara lain, terutama Cina yang dampaknya akhirnya kerasa sekarang. Sritex selaku pabrik tekstil yang notabene industri padat karya ini pasti butuh banget orderan yang gede buat ngehidupin perusahaannya. Soalnya ada puluhan ribu orang yang menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut. Tapi yang makin kesini kita pun tahu kalau Cina ini jadi negara manufaktur yang udah sulit banget kita saingin. Mau dari teknologi sampai efisiensinya. Belum lagi katanya ada beberapa peraturan menteri yang bikin Sritex dan mungkin perusahaan tekstil lain ini jadi kesusahan. Kurang lebih itulah puncak gunung es yang bisa gua kasih tahu ke kalian. Dan untungnya, pemerintah kita ini udah turun tangan buat menangani masalah ini. Sampai pemerintah ini mengerahkan 4 menteri loh. Salut Pak Prabowo. Kita pantau terus kinerja beliau dan jangan sampai bias. Terus, apa dong hubungannya dengan kita? Sama industri sepatu juga? Saudara, lingkungan di sekitar Sritex seperti warung makan dan penyedia jasa parkir bagi karyawan juga ikut cemas setelah perusahaan pilot. Tetapi memang sudah sejak pandemi jasa yang mereka jual juga ikut meredup.
Apa langkah pemerintah mengatasi persoalan Sritek dan industri tekstil lainnya yang berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja? Kalau kita lihat by data, tahun 2019 industri tekstil ini punya kontribusi sekitar 7% terhadap PDB nasional di sektor non-migas. Tapi tahun 2023 kemarin, ini turun jadi 0,98%. Tahun ini harusnya lebih kecil dong kalau gitu. Dan berdasarkan data dari BPS tahun 2023, biarpun kontribusi terhadap PDB ini kecil, sektor tekstil ini jadi penyerap tenaga kerja terbanyak kedua tertinggi setelah F&B. Jadi kasus Sritex ini bukan masalah sepele guys. Bayangin, raksasa tekstil kayak gitu aja bisa pilot, yang artinya ada sekitar 50.000 orang yang bakal di PHK kalau sampai Sritex ini berhenti beroperasi. Dan kalau kita lihat ke belakang, jauh sebelum itu udah ada banyak pabrik tekstil yang melakukan perampingan karyawan, yang artinya bakal menambah jumlah pengangguran. Terus dampaknya ini bakal meluas ke UMKM yang sepi pembeli, kelas menengah yang terancam miskin, daya beli masyarakat yang makin anjlok, dan akhirnya pemasukan negara dari pajak juga bakal turun. Gue bukan ahli ekonomi, tapi kita semua harusnya bisa tahu dan merasakan kalau industri manufaktur di Indonesia ini lagi darurat. Di kolom komentar Syupolis juga sering banget muncul komentar dari buruh pabrik dari brand tertentu yang curhat tentang kondisi dari pabrik tempat mereka kerja. Dan khawatir kalau mereka ini nggak bisa cari nafkah lagi di sana. Terus kalau ngomongin kaitannya dengan sepatu lokal, kalian juga harus tahu lah kalau Indonesia sampai hari ini tuh jadi negara produsen sepatu terbesar kelima di dunia. Dan kalau rantai pasokan material tekstil, khususnya buat upper sepatu, kayak mesh, knit, fabric, dan lain-lain ini putus, ya artinya brand sepatu lokal kita lagi-lagi harus ngandelin impor dari negara mana lagi kalau bukan Cina. Ya walaupun sampai sekarang banyak brand yang melakukan itu sih, tapi dengan embel-embel brand lokal. Ya brand lokal bener, cuman... Tapi yang paling buruk dari semua itu, ya akhirnya kita jadi negara yang beneran ketergantungan sama produk impor dari Cina, yang harus kita akui lebih murah dan lebih cepat produksinya. Dan saat semua industri padat karya di Indonesia ini mati, ya Cina bisa dengan mudah ngatur harga sesuka hati mereka. Yang jelas, kejadian Sritex ini bisa jadi bom waktu buat perusahaan-perusahaan tekstil lain yang harapan gua jangan sampai kejadian lah ya. Tapi ngelihat tindakan cepat dari pemerintah kita ini harusnya bikin kita, terutama yang mencari nafkah dari industri ini, bisa sedikit bernapas lega. Dan harapannya bukan cuma Sritex yang dikasih perhatian lebih sama pemerintah kayak gini lah. Karena masih banyak sebenarnya industri lain yang istilahnya ini lagi kecekek nih. Di dalam negeri aturannya berbelit-belit, di luar negeri saingannya sulit. Intinya kehancuran industri kita, cepat atau lambat, ini bakal jadi domino effect yang dampaknya luas banget kalau nggak dicegah dari sekarang. Harus diakui sih kalau banyak dari aspek industri di Indonesia ini prematur, yang akhirnya bikin negara kita ini payah banget dalam mengembangin inovasi dan teknologi, sampai-sampai harus ngandelin negara lain. Kejatuhan Sritex ini bisa dibilang jadi peringatan betapa terpuruknya kondisi industri nasional Indonesia saat ini, yang harus segera dimitigasi. Yang jelas, ini bukan cuma tentang suatu perusahaan tertentu, tapi punya dampak yang luas ke masyarakat Indonesia kalau hal-hal kayak Sritex ini terus kejadian cepat atau lambat. Tugas kita balik lagi, sebagai masyarakat harus bisa lebih selektif lagi dan mengusahakan untuk mendukung produk lokal, mau bagaimanapun. Dan Syupolis di sini bakal selalu mengingatkan kalian untuk terus mendukung produk lokal. Bukan cuma beli, tapi juga kasih kritik dan saran yang membangun. Jadi gitu aja, kita pantau terus kelanjutan PT Sritex ini dan lihat bagaimana koordinasi 4 kementerian buat selamatin raksasa tekstil ini. Gue Oki pamit undur diri, adios. Spanduk promosi pabrik Cina di Tanah Abang. Krrrr. Udah pada tahu belum? Nih gue kasih lihat.